istirahat. Oh, tempat istirahat di mana? Tempat istirahat tuh ya untuk duduk, tidur dan sebagainya. Maksudnya ini kasur buat tidur siapa Pak? Kasur itu aslinya buat tidur saya, cuma untuk diskusi sama yang itu mandi. Oh, mandi bangsa jin. Ya, kan tidak ada airnya, Pak. Dia kenapa kita? Nah, ini ada kopi, ada botol-botol kosong, ada botol. Itu kita aja manusia, kita bisa duduk minum, makan, mobil itu operasi. Ada sepeda juga. Kalau saya udah Bismillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe, backer, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia, saya berada di bawah pisang lagi jantungan. Saya malam hari ini sudah jalan lama pisan menemui seorang dukun santet. Waduh, dukun santet. Beliau adalah praktek di Jakarta dan medianya konon, saya dialog sebentar via telepon, medianya cacing. Waduh, cacing. Jadi cacing itu versi sebentar saya telepon terus biar si pasien itu nanti punya stroke, ganas maning bae. Jadi kebetulan beliau itu lagi datang di sini. lagi liburan dan mau di live bincang-bincang dengan saya. Nanti berbagai cerita pengalamannya seperti apa sahabat. Ikutin saya sahabat. Aduh, sendalnya sampai larak nih penuh. Ini jadi begitu. Kita bincang-bincang seperti apa. Saya sudah berada di depan tapannya, Pak. Assalamualaikum. Siapa? maaf anak kadarnya gimana? Aku dipersilakan masuk. Dan saya sengaja beliau dipakai masker dan saya masker untuk menutup identitas. Ngobrol. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Mas Tommy. Saya panggil Bapak itu Abah aja Pak. Dan nggak usah nyebut nama, nggak apa-apa lah. Ya, biar ya jaga privasi. Nah, saya pertama silaturahmi dan saya sudah bincang-bincang via telepon dan orang saya juga sudah ketemu Bapak, mau bincang-bincang terkait santet Pak. Nah, saya mau izin ke Bapak, diizinkan nggak sambil bincang-bincang di live di konten YouTube saya Pak? Silakan. Diizinkan nggak apa-apa Pak? Ya. Alhamdulillah izin sama. Jadi begini Pak, kita ngobrol-ngobrol terkait tentang santet. Sudah berapa tahun sih Pak Bapak menekuni dunia persantetan ini Pak? Dulu saya 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun. Dulu belajarnya di mana sih Pak? Dulu saya belajar di Bandung. Oh belajarnya di Bandung. Gurunya masih ada Pak? Sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Oh sudah nggak ada. Nah saya baca-baca tadi sampai ada albirut. Albirut itu sebenarnya apa itu Pak? Al-Bayrut itu adalah susunan ilmu guru-gurunya itu dari sana. Beirut Libanon Pak. Libanon. Aduh nemen Pak. Nah itu medianya apa sih Pak? Medianya waktu ajar itu dengan media cacing, cacing kita yang gede itu. Nah tadi saya sempat bawain cacing. Ini bener nggak Pak cacingnya kayak gini Pak? Kalau cacing mas biasanya bukan begini bentuknya. Coba bisa dibuka sambil dibukain Pak.
Oh berarti ini cacingnya nggak ada yang bisa dipakai ya Pak? nggak ada. Ini di bawah tunggu sini. Nah Pak, cacing itu buat nanti si target itu biar penyakit apa sih Pak? Cacing ini targetnya untuk adalah seseorang yang minta jasa saya itu untuk penyakit stroke. Oh, Karena stroke. perang bisnis biasanya. Oh perang bisnis. Emang Perang- cuma stroke aja Pak? Tidak yang lain mencret, darah Ya, diare, cuma gimana? stroke. Oh cuma stroke. Karena stroke itu secara medis bisa disembuhkan, bisa, cuma sangat lama. Karena tujuannya adalah untuk menghabiskan hartanya si lawan tersebut. Karena bisnis. Kalau hartanya habis, berarti dia udah tendernya kalah. Oh berarti kalau sudah hartanya habis bisa sembuh. Tetap nggak sembuh Pak? Nah sembuh, cuman si yang minta tolong saya itu dia menang tendernya itu. Oh menang. Menang. Cuman menghancurkan hartanya aja. Nah, dengan satu itu ada berobat terus, nggak konsultasi pada bisnisnya. Nah itu caranya gimana sih Pak? Itu cacing. Cacing, caranya setiap pasien itu atau tamu itu bawa foto tetap. Oh bawa foto tetap. Foto itu konsentrasi bahwa ini kan bukan cacing, tapi ini tuh orang yang dalam foto tersebut. Konsentrasi dalam diurut begini pelan dengan kekuatan tenaga dalam, itu jadi langsung lemes. Kalau dia biasanya, kalau ya maaf jujur, kalau kita bayarannya gede itu jadi langsung lemes saja, nggak gerak begini. Bayaran gede itu sekitar berapa sih Pak? Paling 5.000 atau 6.000. Oh 5 juta sampai 6 juta. Ya. Enggak sampai ratusan juta Pak. Dan itu butuh berapa hari sih Pak? Sebenarnya kalau itu satu hari udah kita jadi keadaan aktivitas dia langsung jatuh biasanya gitu. Kita kerjanya malam, jadi siangnya. Oh malam. Ya. Berapa jam itu untuk melakukan proses ngurut-nguruti cacing sampai lemas? Kurang lebihnya 1 jam. Oh 1 jam. Nah cacingnya nggak lemas-lemas itu nanti gimana Pak? Biasanya si orang tersebut adalah ada benteng, ada benteng atau itu dia ilmu atau yang pegangan. Itu jadi ini melawan terus ada apa nih? Itu tuh jadi perang terus. Jadi kalau cacingnya ngulet-ngulet berarti masih melawan. Dan melawan, berarti dia ada sesuatu. Si yang diri ini tuh. Nah kalau masih melawan terus berarti Bapak nyerah. Kita adu kekuatan sampai apa saya yang kalah atau dia yang kalah. Pernah tidak sih Pak cacingnya sampai nggak lemas-lemas masih akas Pak? Malah nyopot atau gimana? Nah biasanya yang udah sih kalau udah begini biasanya itu cacing malu kalah. Oh gitu. Jadi kenapa kalah? Pertama keadaan malam si yang di itu pada lagi santai, kayak tidur, nggak sadar, jadi dia lemah, Oh berarti targetnya ketika target lagi tidur. kayak tidur. Berarti kalau siang nggak bisa. Ya sebenarnya jarang yang kena kalau siang. Saya lagi tidur, dia akhirnya kalau jatuh. Jatuh terus langsung stroke gitu. Jatuh kayak stroke, orang miring-miring kita bawa ke rumah sakit. Nggak sadar. Setelah medis ya stroke. Ini udah stroke. Nah terus cacingnya itu langsung meninggal tahunnya Lemas. itu. Oh lemas. Lemas sudah kita buang. Pernah tidak sih Pak meninggal terus bapaknya yang kena sendiri? Sempat pernah berantem itu akhirnya apa? Oh akhirnya mau waktu itu masih ada guru saya. Saya konsultasi, coba pakai ini. Nah, akhirnya ya ini sejak gurunya nggak ada, saya dapat kekuatan sendiri. Oh saya belum cukup. Saya sempat juga tangan tamu Nah Bapak di Jakarta itu prakteknya di mana sih Pak? di daerah Tanjung Priok. Oh di Tanjung Priok sudah ada tempat di sana. Pak ada berapa orang yang konsultasi sama Bapaknya? Angkat orang sudah berapa Pak? Dulu udah banyak. Oh sudah banyak. Banyak tuh bahkan dulu daerah berbisnis bisnis tarung perang bisnis. Oh perang bisnis. Nah ini Bapak mau dibincang-bincang di live saya itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Ceritanya Ada orang yang kan, wah masa dukun santet ngaku sih. Nah kan ini saya udah ngomong nih ke Bapaknya, kan bener dukun santet. Nah saya juga baru kenal dengan Bapak kan ya, baru ketemu dan mau berbagi di sini. Dan kenapa bisa mau berbagi ilmunya di live ini dan kenapa? sebenarnya Kan kebanyakan dukun santet itu tertutup gitu tuh Pak. saya sebenarnya tertutup, bukannya saya berbagi sebenarnya, cuma karena apa ya, di sisi lain saya juga merasa ya apa namanya, berbuat begini terus sebenarnya lama-lama jenuh. Nah gini Pak, kok kenapa sih tempatnya
rata-rata dukun santet tuh di hutan menyendiri, Karena saya sepi, tempatnya kumuh, itu gimana sih Pak? kalau di hutan sepi kumuh itu sebenarnya kalau saya pribadi saya pengen mengembalikan seperti manusia pada umumnya, Emang buat konsentrasi atau buat apa sih Pak? termasuk konsentrasi Dan biar orang nggak pada tahu gitu. di antaranya. Itu seperti orang biasa aja. Tapi aset sih emang Bapak punya rumah, punya mobil, punya Pak? Sebenarnya kalau aset begitu itu sudah habis. Kenapa? Saya jujur dapatnya nggak baik, habisnya juga baik. Mobil itu ada yang pakai, atau mobilnya tabrakan. Jujur ya, tabrakan itu udah tabrakan. Saya udah sadar diri. Oh sudah sadar diri. Karena hasilnya begitu. Oh hasilnya begitu. Nah Pak, ini di dalam tadi saya sempat melihat itu banyak sekali rengket-rengket kayak gitu, bisa sih dijelasin tidak Pak? Rangka-rangka Bisa sambil berdiri dijelasin di sini. Itu maksudnya apa? Jadi sahabat, di dalam tempat ini ada, kalau menurut kita sih kayak semacam sampah ya Pak. ya. Ini bisa. media sampah. Kalau menurut orang umum, tapi kalau menurut gaib, itu tempat istirahat. Oh tempat istirahat gimana Pak? Tempat istirahat itu ya untuk saya duduk, tidur dan sebagainya. Maksudnya ini kasur buat tidur siapa Pak? Kasur itu aslinya buat tidur saya, cuma untuk diskusi sama Sama Haji. ya itulah. Nah kayak ini ember Itu apa? untuk mandi. Oh mandi bangsa jin. Ya. Kan tidak ada airnya Pak. Dia menurut mata kita. Nah ini ada ada botol-botol Botol. kosong, ada Ada botol. kosong itu seperti kita aja manusia. Kita bisa butuh minum, butuh makan, koper, butuh cuma baju dan sebagainya seperti itu. Nah ada sepeda juga buat apa ya Pak? Kalau sepeda sih memang kalau saya udah hal-hal itu sudah saya hilangkan, dan sekali saya untuk melihat ke taman sekitar itu saya sebenarnya orang biasa aja. Oh jadi nyamar orang biasa Orang gitu. biasa. Nah kalau itu apa Pak? Itu kita akan lihat, Oh toilet kayak gimana? ya itu kamar mandi biasa. Oh kamar. Jadi untuk kan ada pacul, ada semua. Oh itu memang disiapkan untuk bangsa jin. Jadi ya kita untuk masuk awamnya kita orang biasa aja. Orang bercampur dan sebagainya itu dia kelihatan orang biasa. Oh kelihatannya orang biasa. Ada tamu baca orang bukan masuk orang Jawa. Entah dari mana, atau pasti datang aja. Ada yang kembali berekon. Nah yang bisa sampai Bapak tahu tukang lagi dari siapa sih Pak? Biasanya banyak dari tamu atau tamu ke tamu. Kalau apa, melakukan bisnis. Jadi, oh saya bisa menang kemana lah. Ya, telepon ke mulut. Cara itu cacing nih dibacain mantra gitu Pak. Ya, Nah Bapak kalau perang jarak jauh sama orang yang mempunyai kanuragan yang lain, seperti apa perang jarak jauhnya? biasanya ini makin gerak. Aku saya mau dorong, makin gerak, kayak melawan. Kalau biasa begini, udah begini aja, benar normal. Oh tapi kalau itu melawan cacingnya. Gerak, kayak kepanasan gitu. Kalau tadi kena hawa panas dipancing mulai terus kan? Itu sebenarnya, itu perlawanan. Oh perlawanan. Iya sebenarnya. Nah sekarang coba Pak santetin presiden luar negeri, coba ada perlawanan tidak gitu Pak? Siapa aja yang dituju nih? Presiden luar negeri siapa aja? Medianya terlalu kecil. Nah ini ada yang gede. Ya nggak apa-apa yang kecil, orang kecil aja lah. Tukang beca tak apa, nggak apa-apa. Yang kecil mana? Cuman kasihan juga sih kita, dia tak bersalah, tahu-tahu disuruh sama tamu untuk menyantet seseorang gitu. Jangan saya juga nggak ada apa, nggak ada fotonya. Jadi asal-asal ya, jadi kasihan gitu. juga dia. Saya juga merasa Ya, biar cacing itu kuat-kuat gimana coba Pak? Nggak nyerang orang tapi ini ada perlawanan gitu. kalau cacing bahasanya yang memang nggak nyerang, biasa aja sih. Oh sebenarnya. biasa aja. Biasa aja. Ya kalau nyerang tuh memang benar-benar mulut kayak yang panasan, itu perlawanan. Kalau itu biasa, dia dapat itu biasa. Ada perlawanan. Ada nggak sekitar 10 orang atau 20 orang yang udah Bapak tumbangin bagi cacing itu Pak? Ya kurang lebih gitu. Ada gitu Pak. Dan orang tertentu artinya dalam mood orang rekan bisnis. Nah uang itu biasanya dibayarnya di muka, kontan, atau ketika targetnya itu sudah meninggal baru dibayar sih Pak? Ada di akun karena Maksudnya ketika uang di depan baru dikerjain? iya. Oh jadi enggak, nanti nih kalau sudah sakit baru saya bayar, enggak gitu? Karena orang udah lihat kalau nggak bukti datang sini. Nah cacing itu sendiri dari siapa yang menyiapin Pak?
Oh itu rahasia perusahaan. Enggak, maksudnya si pasien itu, yang itu atau bapak sendiri dari Kita sini? sendiri. Oh, berarti sudah terima bersih. Iya, kita sendiri yang memang itu rahasia perusahaan. Oh, ada rahasia perusahaan, Pak. Iya. Berarti cacingnya bapak yang nyiapin, bukan tamunya. Tamu mah yang penting ketika nih 4 juta uang di muka. Nah, kalau itu orangnya tidak kena santet gimana, Pak? Uangnya dikembalikan atau tidak? Kalau nggak pernah santet biasanya ini aja nggak apa-apa begini aja. Enggak, maksudnya uang itu bisa dikembalikan atau emang hilang? Hilang. Oh, jadi uang godong. Iya. Mempan nggak mempan, yang penting sudah bayar. Iya. Kalau orangnya nggak kena, ya tetap hilang uangnya. Tapi rata-rata 99% kena. Oh, 90. Itu jaminan ya, Pak? Ya. Pakai garansi, Pak? Ya kebanyakan orang datang sini merasa puas. Makanya dari ketemu itu pun rekan-rekan bisnis yang tertutup lah bahasanya. Nah, biasanya manggil-manggil jinnya dari mana sih, Pak? Bapak atau Bapak punya sendiri atau emang kekuatan? Ini kan pakai kekuatan jin atau tenaga dalam murni, Pak? Enggak dalam murni. Enggak pakai kekuatan jin atau Ada. panggil? Oh, Ada. pakai kekuatan jin juga. Jadi bahasanya kalau saya berkekuatan jin, kekuatan saudara kembar. Saudara kembar itu gimana maksudnya, Pak? Itu dari ari-ari kita. Oh, dari ari-ari. Ya, karena waktu kita tuh energi itu membangkitkan saudara kita, ari-ari yang pertama ini kita bangkitkan untuk membantu kita. Jadi bangkit lagi gitu. Iya, bangkit. Nah, selain cacing, apalagi sih Pak media yang disiapkan? Cuma ini aja. Enggak, atau Ada menyan, macam-macam. sesajen, atau apa? Nah, ini ada pisang ini gimana, Pak? Kalau pisang itu sebenarnya kita ya memang kita makan itu kalau lagi ada di sini, seadanya yang ada di sini. Oh, seadanya yang ada di hutan ini. Iya. Kalau di hutan ini pisang, makanya pisang. Iya. Kalau pepaya, pepaya. Iya. Berarti seadanya. Enggak makan nasi berarti, Pak? Ya kalau keluar masih makan, maksudnya keadaan kita Kalau lagi praktek di sini. di sini seadanya sini, kalau nggak ada ya nggak ada beneran. Berarti kalau nggak ada ya kita tetap jalanin, nggak minum Iya. apa-apa. Iya. Nah, ini waduh kayak iklan banget seperti ini. Oh, berarti tidak ada menyan, tidak ada minyak, tidak ada sesajen, enggak. Cuman itu aja. Sebenarnya menyan sih ada, cuma menyan umum. Oh, minyak umum tetap pakai kerja apa? Saya pakai ini. Dan ini untuk ininya tulang. Oh, cuman pakai itu. Jadi sesajen kayak kelapa muda apa tidak ada. Karena ini sebenarnya barang mudah. Oh, barang muda. Barang muda gimana? Ada yang menyantet dengan sistem seperti itu mudah, karena orang biasanya sakit kok, tetap rumah sakit selesai. Orang nggak ada yang cerita. Kalau itu barang bisnis. Oh, perang bisnis. Iya. Ada nggak ketika disuruh istri muda atau istri tua ada? Belum ada. Oh, belum. Kebanyakan persaingan bisnis. Wah, luar biasa. Nah, Pak, ada nggak sih dalam hati kecil Bapak pengen kita, aduh, saya menyesal lah mau tobat nggak melakukan itu, ada nggak pada masa? Ada. Oh, ada. Ada. Tapi terus bertarung nggak, Pak? Perlawanan. Antara ingin berhenti sama menjalan tuh ada memang. Nah, mulai saya kenapa dari Jakarta saya mau hijrah ke tempat lain gitu. Kan saya pengen bener tobat. Nah, tobat itu sudah dilaksanakan atau belum gitu, Pak? Sudah Oh, sudah. Tapi masih tetap aja ada orang yang datang minta untuk minta bantuan, ada, Pak? tolak. Oh, ditolak. Kalau uangnya gede tetap, Pak? Tetap tolak. Oh, begitu. Eh, Kalau mintanya yang lain seperti pesugihan apa? saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cuma spesialis itu aja. Nah, selain spesialis itu nggak ada lagi atau untuk jualan apa? Ya paling karena saya Untuk penghasilan. untuk diri sendiri, paling profesinya karena biasa ngurut ini orang satu ada untuk ngurut kesehatan teman-teman. Oh, jadinya kalau ada orang stroke Bapak yang ngobatin. Nah, ketika sudah stroke itu bisa diobatin tidak sih, Pak? Sama spiritual dengan cara apa, atau makan cacing lagi atau gimana? Nggak tahu sarafnya, kalau kan kita yang dimati ini itu kan sarafnya orang itu. Kita hidupkan lagi saraf tersebut. Cuma sistem yang seperti kayak medis, kayak seperti dan sebagainya. Kirain ketika orang udah kena santet nih, nah pernah nggak kedeteksi ketika Bapak ngirim santet terus kedeteksi sama orang dicontoki, ira nyantet kita, pernah nggak, Pak? Nggak, Oh, nggak pernah. kalau kan medis. Nah, Orang maksudnya ada orang yang punya kelebihan nih datangin Bapak, kenapa nih nyantet ini? Pernah, Pak? biasanya diobati kok ada yang ini. Nah itulah tahun terakhir saya salah sasaran. Oh, salah sasaran gimana, Pak? Tapi saya dari rekan bisnis itu bawa temennya, temen itu yang kena yang lagi lemah. Kan lagi sakit diajak buat teman. Ternyata itu muridnya Habib. Oh, muridnya Habib. Nah, Habib itu satu roke ke sini. Itu saya mulai
hijrah pindah dari daerah Jakarta untuk memperbaiki diri lah katanya. Oh begitu. Jadi ketika Bapak nyerang salah sasaran terus dihajar sama Habib. Terus Bapak didatangin sama Habib. Kenapa Iya. ini nyantet ini? Jadi awalnya mimpi terus, ada tamu, ternyata tamu beneran, udah mimpi ketiga kalinya itu datang. Terus Habibnya datang di sini. Datang. Langsung ngomong Bapak nyantet ini gitu. Kalau begitu, Caranya kalau halus. bisa nyari duit itu jangan begitu. Oh bilang langsung kalau bisa nyari duitnya jangan begitu. Iya. Terus Bapak langsung berontak gitu. Ya, kok saya nyindir gitu. Saya itu mengelak dong. Masih gimana, Ustaz ya gitu. Ya main-main yang mau yang jijik begitu. Kok tahu ya? Padahal itu baru kenal ya. Dan itu kan bahan jijik. Kok tahu? Masih gimana sih saya gitu. Contohin, ada yang lewat dilalanya, ini ada di depan pintu. Ini sih buat nanti siapa ini? Bahasanya kalah argumen. Ya itu mainan saya. Terus kamu maunya apa? Nah situ saya udah kalau main satu itu sangat setir saya. Akhirnya jujur saya profesi saya ini, cuma saya di kamar ini pengen ini, tapi ya akhirnya dengan jalannya entah kenapa saya dapat hidayah. Akhirnya saya berhenti. Yaudah kalau itu kamu keluar dari sini. Saya berarti keluar dari sini. Insya Allah ada perubahan. Ya sudah saya keluar dari itu keluar. Nah, saya kan ketika datangi dukun santet banyak orang yang ngomong kok dukun santet banyak banget sih. Menurut Bapak sendiri banyak tidak Pak dukun santet Pak? Sebenarnya dukun santet itu sebenarnya ada, cuman itu biasa tersembunyi. Ya kan saya kan selalu dapat dukun santet nih kan orang bilang kok dukun santet banyak. Nah menurut Bapak kan sendiri banyak kan Pak yang bisa nyantet kan. Cuman kan mereka tersembunyi kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendetek kan. Iya. Oh Pak, Bapak udah pakai dukun santet. Jadi emang santet itu merajalela sih Pak. Santet itu medianya banyak sekali. Media banyak. Tapi Bapak mau tobat tidak sih Pak? Jujur, karena saya udah bahasa itu pindah hijrah, atau pindah tempat, dan sesungguhnya pengen tobat. Cuman belum ada orang yang sungguh-sungguh membimbing saya untuk tobat seperti saya. Insya Allah, yang penting kan Bapak berdoa, minta kepada Allah. Insya Allah, hidayah Allah akan turun kok. Ketika hidayah sudah turun, insya Allah kehidupan akan lebih baik. Tapi sudah mulai sholat ya Pak? Sudah mulai sholat. Yang penting kan sholat makin baik, insya Allah kehidupan akan baik. Kan iya karena budu, ya iya karena stain. Kan begitu. Menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kalau menyembah kepada Allah, maka pertolongan Allah akan turun. Ketika Allah sudah ngasih pertolongan kepada kita, apapun yang kita minta dikasih sama Allah. Yang penting yakin, guys. Innallaha ghafurur rahim. Yang penting mah yakin bela kita sudah. Pak, ini terima kasih nih Pak bincang-bincangnya. Tapi Bapak pernah menyesal tidak sih Pak? Banyak orang yang akan disanterin pernah menyesal nggak Pak? Sejak hijrah sini dan saya bertobat tidak menyesal. Kalau doa saya masih menangis. Oh menangis. Ya. Yang penting tobatnya jangan tobat sambal Pak. Ya. Nah saya mau ngajak sholawat bareng nih sama Bapak. Mau Pak? Insya Allah mau. Sahabat saya mau ngajak sholawat bareng di sini. Dan nanti mudah-mudahan saya dan Bapak ini kelak yaumul kiamah, yaumul masyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selawat perbanyak istighfar, selalu perbanyak sholat, baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Hatur nuhun Pak, bincang-bincangnya hatur nuhun. Jadi sahabat, itu adalah bincang-bincang dengan Abah ini dan sengaja saya tutup untuk privasi. Ya. Dan kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, kepret, Pak.
selawat takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.